Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya karena hidup itu sangat singkat dan hanya satu kali. Jadi kita harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang persiapan kita untuk menyambut turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dalam sejarah gereja itu ada sebuah pembagian atau di dalam kitab suci itu ada bagian yang nampak jelas diperhitungkan dari tokohnya. Jadi dasarnya itu tokohnya. Injil Lukas itu tokohnya adalah Yesus. Kisah para Rasul tentang gereja, tokohnya adalah Roh Kudus. Dan kedua hal ini bukan sesuatu yang terpisah. Dalam Injil, Yesus yang berkarya sampai pada kematian, kebangkitan, lalu kenaikan ke surga, lalu menjanjikan Roh Kudus. Nah, kisah para Rasul adalah sejarah gereja dimulai dengan turunnya Roh Kudus. Jadi gereja itu adalah pemenuhan janji Yesus. Tetapi itu adalah sebuah konteks, sebuah kerangka yang membuat kita untuk berpikir. Yang tentu yang perlu kita pegang adalah peranan Roh Kudus. Berarti sekarang ini adalah masa ketika Roh Kudus yang berperanan. Maka kehadiran Roh Kudus menjadi sangat penting. Dan kehadiran Roh Kudus itu akan mengajarkan segala hal. Mengajarkan segala kebenaran. Dan kita bisa mengerti dan juga bisa mengimani ajaran-ajaran Tuhan karena bimbingan Roh Kudus. Maka kita perlu menyadari dan mengalami pengalaman akan Roh Kudus itu. Memang tidak mudah karena Roh Kudus adalah roh. Namun kita sendiri juga adalah roh. Dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus dikatakan, tidak ada orang yang tahu selain roh manusia itu sendiri yang mengenal dirinya. Itu berarti bahwa kita juga adalah roh. Dan roh itulah yang bisa mengenal Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Dan biasanya itu melampaui pikiran kita. Maka kita perlu belajar untuk bertindak, untuk mengenal, untuk merenungkan berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Dan itu ada di dalam diri kita. Tetapi memang jauh lebih besar daripada badan kita, jauh lebih besar dari pikiran kita. Yang jelas kita semua sebetulnya dibimbing dan diarahkan oleh Roh Kudus. Ada yang kemudian sadar, ada yang kemudian tidak sadar. Tetapi yang bagus adalah bahwa kita bisa melihat tanda-tandanya. Kalau kita mengikuti bimbingan Roh Kudus, tanda pertama adalah positif. Karena Roh Kudus tidak pernah negatif. Maka ketika kita bersikap positif, berpikir positif, mengatakan hal yang positif, sebetulnya kita dibimbing oleh Roh Kudus. Maka sebetulnya kita bisa mengerti dengan mudah bimbingan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Ketika kita lagi mikir negatif, ngomongin orang, itu pasti bukan berasal dari Roh Kudus. Ketika kemudian kita khawatir, ketika kita takut, itu pasti bukan bimbingan Roh Kudus. Pasti. Tetapi kalau kita bersuka cita, bergembira, itu pasti karena bimbingan Roh Kudus. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua, kalau kita penuh kasih. Kemudian kita bisa memahami perasaan, pikiran, perjuangan orang lain. Itu juga pasti dari Roh Kudus. Kalau kita tidak menghakimi, tetapi kemudian mengerti, dan kemudian mencari solusi yang baik, nah itu pasti kita dibimbing oleh Roh Kudus. Sesederhana itu. Maka sebetulnya kita juga bisa membuka diri terhadap bimbingan Roh Kudus itu. Yaitu dengan cara hanya
memikirkan yang positif, yang baik, yang benar, yang mulia, yang meneguhkan, yang membesarkan hati. Itu yang kita pikirkan. Yang lain nggak usah, karena kita bisa milih apa yang harus kita pikirkan dan apa yang tidak perlu. Karena pikiran itu bukan kita bisa milih apa yang harus tinggal, apa yang kita pikirkan. Maka pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang positif, itu pasti dari Roh Kudus. Sesederhana itu. Kemudian tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran sungguh-sungguh bukan dari Roh Kudus, dan itu hanya dari pikiran kita sendiri. Biasanya kekhawatiran itu karena proyeksi masa depan. Nanti bagaimana, enggak ada jawabannya. Dan itu hanya membuat kita khawatir saja. Maka lepaskan. Kekhawatiran bukan dari Roh Kudus. Tidak perlu khawatir. Juga beban, rasa sesal, sakit hati, itu biasanya terjadi di masa lalu. Itu juga bukan dari Roh Kudus. Ampuni, lepaskan, dan nikmati karunia Roh Kudus. Menjadi positif, menjadi ringan, menjadi penuh syukur. Dan kemudian mencoba mensyukuri. Ketika kita bersyukur, itu kemudian kita ditarik pada sebuah kenyataan. Misalnya bersyukur akan kesehatan. Wah, itu berarti kesehatan kita yang pikiran kita mengarah pada kesehatan itu. Menjadi positif. Bersyukur atas kesempatan untuk bertemu. Wah, itu positif. Dan biasanya kemudian membuat kita menjadi sadar. Tidak tenggelam dalam pikiran. Dan itulah cara Roh Kudus membimbing kita. Lama-lama kemudian kita makin peka terhadap bimbingan Roh Kudus itu. Begitu mulai mikir yang negatif, langsung sadar. Wah, ini bukan dari Roh Kudus. Let it go. Lalu kemudian memikirkan yang positif, dan selalu bertanya, apa yang bisa saya buat agar situasi ini, happening ini bisa menjadi lebih baik. Sehingga bukan menuntut orang lain berubah, tetapi mencoba membuat diri kita meningkat, bertransformasi dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang bisa saya lakukan agar situasi ini menjadi lebih baik? Maka kita kemudian menjadi sumbernya ya Roh Kudus itu. Ketika tidak ada damai, kita yang membawa damai. Ketika tidak ada cinta, kita yang membawa cinta. Dan kemudian kita menjadi sangat positif dan selalu bersama dengan Roh Kudus yang setia membimbing kita. Hidup kita kemudian menakjubkan dan kemudian bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Maka untuk mempersiapkan turunnya Roh Kudus yang akan kita rayakan dalam Hari Raya Pentakosta, mari kita belajar untuk hanya memikirkan yang baik, mengatakan yang baik, dan melakukan yang baik. Karena itu berarti kita selalu ada di dalam Tuhan. Yang lebih bagus lagi ketika kita terus-menerus digerakkan oleh cinta kasih. Karena barang siapa mengasihi, dia mengenal Allah, dia lahir dalam Allah, dan dia berada di dalam Allah. Dan itu pasti bersama dengan Roh Kudus yang selalu ada di dalam diri kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.